Sebelum kita masuk ke cerita, bagi Mas E dan juga Mbak E yang belum subscribe, silakan klik subscribe sekarang juga. Dan bagi yang sudah subscribe, semoga kalian di sana sehat-sehat selalu agar bisa mendengarkan cerita terbaru dari Mang Ripan. Dan tidak usah lama-lama, ini dia ceritanya. Selamat mendengarkan. Di salah satu sekolah dasar, dan tepatnya saat jam istirahat tengah berlangsung, ada seorang bapak-bapak penjual mainan keliling menawarkan mainan kepada siswa-siswi sekolah dasar. Dia adalah Pak Karno. Namun apa yang dijualnya tersebut hasilnya tidak sebanding dengan rasa capek dan lelah yang ia alami. Namun hal itu tetap dia lakukan demi mencukupi kebutuhan hidupnya. Sore pun telah tiba. Usai dia mangkal di madrasah waktu jam 3 sore, kini dia segera kembali pulang ke rumah. Dia sudah beristri dan memiliki satu orang anak. Istrinya bernama Butini dan anaknya bernama Gopur. Yang kala itu dirinya sudah duduk di bangku kelas 3 SMP. Mereka ini tinggal di sebuah rumah yang reot yang masih terbuat dari lempengan kayu. Bahkan kalau hujan sedang turun, rumah mereka masih sering kebocoran. Kala dirinya pulang waktu itu, istrinya juga baru pulang. Dia ini ikut bantu cari uang dengan menjadi buruh cuci pakaian di rumah tetangganya. Namun hasilnya pun tidak seberapa. Bahkan si Gopur, sepulang sekolahnya, dia juga ikut cari uang agar bisa tambah-tambah uang jajan tanpa harus minta kepada kedua orang tuanya. Dia itu kadang ngamen atau juga parkir kendaraan di pasar. Dan dia tidak gengsi melakukan hal itu, karena yang dia pikir asal itu bisa menambah uang saku untuk jajannya, apapun akan dia lakukan. Singkatnya waktu pada malam hari, mereka ini kumpul bersama dan makan dengan lauk seadanya. Kala itu Gopur minta uang buat bayar ujian nasional di sekolah dan juga biaya untuk kelulusan nantinya. "Pak, aku mau minta uang buat bayar ujian, Pak." "Iya nanti ya nak, Bapak belum ada uang, kamu ya sabar dulu ya." "Tapi kapan Pak? Minggu depan harus sudah dibayar, soalnya terakhir batas pembayarannya itu minggu depan." "Iya nak, nanti Bapak akan usahakan secepatnya." Si Gopur pun yang mendengar jawaban dari bapaknya tersebut hanya bisa mengembuskan napas kesal, karena dia selalu menahan rasa malu kala ditagih uang untuk biaya sekolahnya oleh wali kelasnya. Sedangkan teman-teman yang lain sudah pada membayar semua. Hanya dialah yang ada di kelasnya itu yang belum bayar uang untuk ujian tersebut. Usai makan selesai, Pak Karno dan Butini pergi ke kamar dan mereka meratapi nasibnya yang masih flat itu. Butini kala itu juga bilang sama Pak Karno kalau dirinya itu ingin uang yang banyak dan menyuruh Pak Karno untuk cari kerja lain. "Pak, masa iya sih dari dulu hidup kita gini-gini aja, gak ada kemajuan sama sekali?" "Bu, syukuri dulu apa yang ada, yang penting kita bisa makan." "Bapak emangnya mau gini terus? Lihat tadi, Gopur aja minta uang buat iuran juga belum ada." "Ya Bapak gak mau juga hidup kayak gini terus Bu, tapi mau bagaimana lagi, kita harus sabar dulu, berusaha dan selalu berdoa." "Halah, Bapak ini sabar-sabar mulu. Coba Bapak cari kerjaan sampingan atau gimana Pak? Bukan cuma dagang mainan mulu, biar ada penghasilan tambahan." "Ya tapi apa Bu, Bapak juga gak tahu." "Ya terserah Bapak aja, mau kerja apapun boleh, yang penting ada penghasilan tambahan." Cerocos Butini, yang kala itu dia sudah mulai bosan hidup miskin dan ingin segera punya uang banyak. Dan setelah selesai mencurahkan keluh kesahnya itu, Butini kemudian tidur duluan meninggalkan Pak Karno yang belum tertidur. Kala itu Pak Karno kemudian hanya berbaring di depannya sembari menatap langit dinding kamarnya. Dia memikirkan bagaimana caranya supaya bisa dapat uang lebih dari biasanya, karena dia juga sedang butuh untuk bayar ujian anaknya. Namun karena tak kunjung juga menemukan solusi, dia yang melamun akhirnya mengantuk dan tertidur menyusul istrinya. Keesokan harinya, Butini masih ngambek pada Pak Karno dan hanya diem-dieman. Pak Karno pun mengalah dan bilang sama Butini kalau nanti dia akan keliling dagangannya sambil nyari-nyari lowongan pekerjaan.
Dan pagi itu mereka sarapan bersama, begitu juga dengan Gopur. Namun suasananya kala itu sangat hening sekali karena tidak ada yang memulai percakapan. Dan setelah sarapan selesai, Gopur langsung berpamitan kepada kedua orang tuanya mau berangkat sekolah. Tidak lupa Gopur ini menyalami ibu dan juga ayahnya saat hendak berangkat ke sekolah. Dan setelah Gopur pergi berangkat ke sekolah, Pak Karno pun memulai pembicaraan kepada istrinya yang masih diam dan ngambek padanya. "Bu, nanti Bapak akan coba keliling sambil cari lowongan ya." Istrinya itu hanya mengangguk lalu beranjak pergi meninggalkan suaminya. Dia langsung siap-siap untuk pergi ke rumah tetangganya karena ada panggilan untuk jasa nyuci di sana. Dan selang beberapa saat, Pak Karno juga segera bersiap-siap untuk berangkat jualan keliling dari satu desa ke desa yang lain. Sementara di tempat Butini sedang menyuci pakaian di rumah tetangganya, tepat di luar rumah, ada beberapa ibu-ibu yang sedang ngumpul milih belanja sayuran yang sedang lewat. Mereka sudah gosip dan saat itulah mereka malah menggunjing Butini. Mereka mengatakan kalau keluarganya Butini ini selalu miskin dari dulu dan mengatakan sesuatu yang tidak-tidak. Kebetulan jarak kamar mandi dengan tempat cucinya itu tidak terlalu jauh sehingga Butini mendengar percakapan mereka. Tapi dia mencoba untuk tidak meladeninya meski sebenarnya dia kesal. Dan pelopor dari gosip tersebut adalah Bu Tarsi. Dia memang ibu-ibu tukang gosip. Siapapun orang yang tidak disukainya pasti akan digosipi olehnya. Dan selang beberapa saat setelah cuciannya sudah selesai, ketika Butini hendak menjemur pakaian di luar, dia pun akhirnya pergi keluar dan pura-pura tidak tahu soal gunjingan ibu-ibu di sana. Sontak Bu Tarsi kaget ketika melihat kemunculan Butini dan dia langsung mengalihkan pembahasan gosip yang tadi sempat dibahas. Tidak membicarakan lagi soal Butini. Dan setelah menjemur pakaian, Butini kemudian menghampiri si penjual sayur tersebut dan dia akan membeli beberapa sayuran untuk nanti masak siang. Dan saat Butini datang menghampiri mereka semua, semuanya ini mendadak diam dan berpura-pura memilih sayuran masing-masing. Dan beberapa saat setelah Butini pun beranjak untuk pulang ke rumah karena pekerjaannya itu sudah selesai dan dia pun juga sudah selesai berbelanja. Sementara di tempat lain, Pak Karno itu mencoba mencari lowongan kerja sambil keliling jual mainannya. Saat itu baru ada beberapa bocil saja yang beli mainannya tersebut dan Pak Karno pun akhirnya mutusin untuk rehat siang di situ. Dia neduh di bawah pohon dekat taman waktu siang hari. Dia hanya meminum air tanpa makan karena gak punya bekal ataupun uang untuk beli makan siang. Angin sepoi-sepoi di bawah pohon tersebut mengusir hawa panas pada tubuhnya yang berkeringat. Sesekali Pak Karno mengusap air keringat yang menetes dengan handuk kecil yang dikalungkan di lehernya. Kala itu dia sedang tiduran dan tiba-tiba dia dihampiri oleh seorang pria parubaya yang ditaksir usianya sekitar 60 tahunan. "Nak, bangun nak." Sontak Pak Karno pun langsung terperanjat setelah dibangunkan oleh si kakek itu. "Nak, bolehkah saya minta uang nak? Saya lapar nak, saya belum makan." Dan saat itu Pak Karno yang tidak tega, segera dia pun mengambilkan uang yang ada di dalam tas kecilnya. Akhirnya dia pun memberikan uang hasilnya tadi meskipun sedikit kepada kakek misterius tersebut. Kakek itu kemudian mengucapkan terima kasih. Lalu dia menatap wajah Pak Karno yang kelihatan lesu kala itu, seakan ada sesuatu yang sedang menimpanya. Akhirnya si kakek-kakek itu bertanya padanya, dan akhirnya Pak Karno pun kemudian curhat soal kehidupannya yang kekurangan dalam masalah perekonomian. "Kalau boleh tahu, kamu kenapa nak? Apakah kamu sedang ada masalah?" Awalnya Pak Karno ini terdiam sejenak. Dia sempat ragu akan bercerita kepada sosok yang baru saja ditemuinya itu. "Ceritakan saja nak, siapa tahu kakek ini bisa bantu." "Oh iya, kamu boleh panggil kakek ini Mbah Sujiwo saja." Baiklah Mbah. Sebenarnya hidup saya ini sedang pusing Mbah. Karena di keluarga kami sedang kekurangan uang. Bahkan sehari-hari pun selalu pas-pasan. Dan saya sedang bingung mau nyari kerja di mana buat sampingan. Sudah mencari kesana kemari namun belum juga nemu. Mbah Sujiwo yang menyimak
penuturan dari Pak Karno tersebut. Kemudian dia menyarankan sesuatu kepada dirinya agar bisa cepat kaya raya. Sebetulnya ada cara cepat agar kamu bisa cepat menjadi kaya. Apa itu Mbah? Gimana caranya? Tanyanya penasaran. Kemudian Mbah Sujiwo memberikan sebuah kertas lusuh yang bertuliskan sebuah alamat dan menyuruh Pak Karno untuk datang ke sana. Ambillah kertas ini dan kamu datanglah ke alamat yang tercantum di dalam kertas itu. Apa ini Mbah? Tanyanya usai menerima kertas tersebut. Kemudian dia mencoba fokus untuk membaca tulisan yang ada di kertas itu. Namun setelah selesai membaca tulisan yang ada di sana dan dia mencoba menghadap ke arah kakek tadi berada, sosok kakek itu sudah hilang dari tempatnya. Dia pun merasa heran, apakah dia ini sedang melamun ataukah ini memang kenyataan. Kalaupun dia sedang berhalusinasi, itu juga pasti tidak mungkin karena kertas pemberian dari si kakek tadi masih ada di tangannya, tidak ikut menghilang. Loh, kakek yang tadi kemana? Kok aku jadi merinding gini ya? Setelahnya Pak Karno pun karena ketakutan, akhirnya dia pun segera beranjak pergi dari tempat itu. Kemudian dia pun melanjutkan lagi jualan keliling dan menjajakan dagangan mainannya itu dari satu desa ke desa yang lain. Dan tidak terasa, sore pun telah tiba. Pak Karno yang sudah lelah pun akhirnya dia beranjak untuk pulang ke rumah saat itu. Dan beberapa saat setibanya di rumah, terlihat di depan halaman rumah ada istrinya yang sedang menyapu halaman. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gimana dapat kerjaan gak Pak? Belum Bu, jawab Pak Karno lesu sembari duduk di kursi yang ada di depan teras rumahnya. Sementara Bu Tini masih sibuk menyapu halaman rumahnya. Bu, tolong buatin kopi dong Bu. Iya bentar Pak, ini nanggung. Dan setelah Bu Tini selesai menyapu halamannya, dia pun bergegas beranjak ke dapur untuk membuatkan kopi untuk suaminya. Sesaat kemudian dia pun membawakan secangkir kopi hangat untuk suaminya. Kemudian Bu Tini ini ikut duduk di sampingnya Pak Karno, dan sore itu mereka ngobrol-ngobrol kegiatan hari itu masing-masing. Bu Tini menceritakan soal tetangganya yang suka gosip dan menggunjing dirinya dan juga keluarganya. Dia juga cerita kalau pelopor yang tukang gosip itu adalah Bu Tarsi. Namun si Pak Karno yang mendengar keluhan istrinya tersebut hanya menyuruhnya untuk tidak menggubris ucapan para tetangganya tersebut. Karena jika malah diurusi, malah dirinya sendiri yang akan tambah pusing. Dan usai panjang lebar mendengar keluhan dari istrinya itu, Pak Karno kemudian beranjak untuk pergi mandi karena dia sudah merasa gerah sekali. Dan malam harinya, Pak Karno kala itu sedang berada di dalam kamar dan merenung. Dia teringat akan kertas dari Mbah Sujiwo dan dia kemudian beranjak merogoh saku celana yang tadi dia pakai. Setelah mengamati kertas itu, dia hanya bergumam sendiri dan dia heran tentang apa sebenarnya maksud dari si kakek tadi. Dan tiba-tiba Bu Tini ini masuk ke dalam kamar. Bapak kenapa sih Pak? Kok gelisah gitu? Loh, itu kertas apa Pak? Tanya Bu Tini. Kemudian Pak Karno ini menjelaskan secara singkat kepada Bu Tini kalau tadi dia ketemu kakek-kakek saat sedang rehat di bawah pohon yang ada di taman. Dan si kakek yang meminta uang padanya karena merasa lapar karena belum makan sama sekali. Dan kemudian si kakek-kakek itu menawarkan sesuatu padanya tentang suatu cara yang bisa membuat dirinya bisa cepat kaya. Dan di mana akhirnya si kakek tersebut memberikan sebuah kertas yang lusuh dan ada tulisan alamat di dalamnya. Coba ibu lihat Pak. Bu Tini kemudian meminta kertas itu dan membaca alamat yang ada di kertas lusuh itu. Bu Tini kemudian tertarik akan penawaran tersebut. Kemudian dia menyuruh Pak Karno untuk mendatangi alamat itu. Barangkali itu bisa menjadi keberuntungan bagi mereka. Pak, menurut ibu, coba Bapak datang saja, siapa tahu itu beneran Pak. Kalau bisa, Bapak besok ke sana aja Pak. Soalnya Ibu jadi penasaran. Sebenarnya Bapak juga penasaran Bu. Ya udah kalau gitu Pak, besok Bapak berangkat aja ke sana, jualannya libur dulu. Akhirnya setelah itu mereka pun segera beranjak tidur karena malam sudah mulai larut.
Singkat waktu, keesokan harinya pagi itu Pak Karno dan keluarga sarapan bersama. Dan setelah sarapan, Pak Karno langsung pamitan kepada Bu Tini dan Gopur karena dia pergi sebelum Gopur berangkat ke sekolah. Pak Karno pun kemudian berangkat menuju alamat dengan naik bus. Dan perjalanan yang akan ia tempuh kira-kira sekitar 3 jaman. Hingga beberapa saat kemudian dia turun di dekat sebuah alas. Pak Karno pun berjalan masuk ke dalam alas yang ada di sana. Dia memasuki sebuah perkampungan di mana rumah-rumah di sana berjauh-jauhan. Dan sebelum melanjutkan perjalanannya menuju ke rumah yang sedang dicarinya itu, Pak Karno memutuskan rehat sejenak di sebuah pos yang ada di desa itu. Kebetulan sepi, tidak ada orang di sana. Sesekali dia meminum air putih yang sudah dia bawa dari rumah. Kala itu dia bergumam sendiri karena dia tidak tahu rumahnya ada di sebelah mana. Dia pun memandangi kertas lusuh yang dipegang di tangannya dan dia sudah benar-benar yakin kalau desa yang ditujunya itu sudah benar. Setelahnya dia pun melanjutkan perjalanan kembali. Namun karena dirinya masih bingung, akhirnya dia memutuskan untuk bertanya pada seseorang yang kala itu terlihat sedang mencari rumput buat ternaknya. "Permisi Pak, maaf mau nanya." "Iya Pak, mau nanya apa?" "Bapak tahu alamat ini gak?" Kemudian orang itu menjelaskan bahwa alamat yang dicari Pak Karno berada di paling pojok desa dan hampir masuk ke tengah hutan. Dan katanya rumahnya itu masih gubuk namun lumayan besar. Dan setelah mengucapkan terima kasih, Pak Karno pun melanjutkan perjalanan kembali. Usai berjalan beberapa saat, akhirnya Pak Karno pun menemukan rumah yang dimaksud oleh si bapak-bapak tadi. Dan dia pun langsung menyambangi rumah itu. "Permisi." Dan beberapa saat setelahnya muncullah seorang kakek-kakek dari dalam rumah. Dan Pak Karno terkejut karena ternyata kakek itu sama persis seperti yang dia temui kemarin. Mbak Sujiwo pun tertawa terbahak melihat ekspresi Pak Karno yang terkejut. Kemudian dia segera menyuruhnya untuk masuk ke dalam rumah. Akhirnya Pak Karno pun manut saja dan dia mengikutinya masuk ke dalam. Dia pun lalu duduk berhadapan di kursi yang terbuat dari anyaman bambu. Dan Mbak Sujiwo kemudian berucap kepada Pak Karno, Tentang apa yang aku tawarkan kepadamu kemarin, yakni adalah dengan melakukan pesugihan. "Pesugihan, Mbah?" Iya betul, namanya adalah pesugihan tumbal jiwo. Bagaimana, apakah kamu mau melakukan itu? Tapi Mbah, kira-kira apakah ada syaratnya? Pesugihan kan pasti meminta tumbal Mbah, dan saya tidak mau menumbalkan anak dan istri saya. Tentunya kamu harus melakukan sebuah ritual terlebih dahulu. Pesugihan ini berbeda dengan pesugihan yang lain. Tumbal yang diminta juga bukan orang lain, melainkan pelakunya sendiri, yaitu kamu. Maksudnya bagaimana Mbah? Maksudnya adalah jika kamu melakukan pesugihan ini, maka umurmu akan dikurangi. Dan kelak jika sudah tiba masanya, maka nyawamu lah yang akan diambil. Dan setelahnya kamu akan menjadi abdi sesembahanmu. Dengan jaminan keluargamu akan bisa kaya raya. Gimana? Apakah kamu berminat melakukan pesugihan itu? Setelah berpikir lumayan lama dan mempertimbangkan beberapa hal, akhirnya Pak Karno pun setuju. "Baiklah Mbah, saya mau. Karena saya ingin anak istri saya hidup berkecukupan, saya akan rela berkorban." Kalau begitu, kamu istirahat saja lebih dulu. Nanti malam kita akan melakukan ritual tepat di jam 12 malam. "Baik Mbah." Akhirnya siang itu Pak Karno pun memutuskan rehat supaya nanti malam saat bergadang. Dan dia pun disuruh Mbak Sujiwo untuk masuk ke dalam salah satu kamarnya khusus untuk ruang tamu yang ada di rumahnya itu. Singkatnya malam hari pun telah tiba. Ritual pun akan segera dimulai. Mbak Sujiwo kemudian merapalkan beberapa mantra di depan sesajen dan memanggil makhluk yang akan dijadikan sesembahan bagi si pelaku pesugihan. Kala itu di dalam ruangan sudah ada beberapa sesajen berupa kembang 7 rupa, jajanan pasar, kelapa muda, kelapa tua dan lain sebagainya.
Sesaat kemudian, tiba-tiba hembusan angin masuk ke dalam ruangan tersebut, membuat suasana dalam ruang itu semakin dingin. Bersamaan dengan itu, muncullah sebuah asap hitam tebal yang berdiri tepat di samping Mbah Sujiwo. Pak Karno pun mendadak ketakutan ketika asap yang berdiri tepat di samping Mbah Sujiwo tiba-tiba berwujud menjadi sosok yang sangat mengerikan. Dan sosok itu terlihat sedang melakukan perjanjian dengan Mbah Sujiwo, yang entah si Pak Karno tidak tahu tentang apa yang sedang mereka bicarakan. Singkatnya, usai beberapa saat kemudian, ritual pun telah selesai. Mbah Sujiwo menyuruh Pak Karno nantinya saat tiba di rumah untuk melakukan ritual bakar kemenyan di dalam ruangan khusus. Nanti setelah kamu tiba di rumah, jangan lupa untuk bakar kemenyan di dalam ruangan khusus. Dan bungkuslah kembang 7 rupa dengan sebuah kain mori. Lalu kamu bacakan mantranya. Baik Mbah, saya paham. Kalau gitu yang perlu kamu ingat, bacalah mantra ini ketika kamu sedang melakukan ritual. Baik Mbah, kalau begitu saya pamit pulang Mbah. Terima kasih banyak ya Mbah. Tengah malam itu, Pak Karno berjalan sendirian melewati tengah alas yang gelap dan sunyi. Beberapa saat kemudian, Pak Karno pun mencari ojek pangkalan yang ada di desa itu, yang biasanya mangkal sampai tengah malam. Akhirnya Pak Karno pun menemukan ojek pangkalan, dan dia segera minta diantarkan menuju ke terminal. Beberapa saat kemudian setelah tiba di terminal, akhirnya dia langsung melanjutkan perjalanan dengan menaiki sebuah bus. Dan tepat waktu subuh, Pak Karno baru sampai di rumah. Dia segera masuk ke dalam rumahnya. Untungnya saat itu Bu Tini sudah bangun, dan Bu Tini langsung membuatkan teh hangat untuk suaminya. Kemudian Pak Karno juga menjelaskan kepada Bu Tini soal nantinya Pak Karno yang bakal melakukan pesugihan dengan resiko nyawanya sendiri yang akan diambil jika sudah waktunya. Awalnya Bu Tini ini sempat terkejut ketika mendengar hal itu. Namun ketika Pak Karno mencoba menjelaskan lagi bahwa dengan melakukan hal itu, mereka bisa menjadi cepat kaya raya dalam waktu cepat. Mendengar kata kaya raya, Bu Tini seolah-olah tiba-tiba tidak peduli dengan resiko yang tadi diucapkan oleh suaminya sendiri. Pikirannya tiba-tiba beralih ingin menjadi cepat kaya raya. Memang kala itu, Pak Karno berucap menumbalkan nyawanya sendiri agar istri dan anaknya bisa hidup bahagia. Setelahnya Pak Karno pun beranjak pergi ke kamar untuk tidur karena dia merasa lelah banget karena semalaman dia belum tidur. Singkat waktu, sekitar pukul 10 pagi Pak Karno pun terbangun. Dia bergegas pergi menuju pasar untuk membeli beberapa sesajen karena nanti malam dia harus melakukan ritual pertamanya. Pak Karno pun kemudian melajukan motornya menuju ke pasar, sementara Bu Tini masih berada di dalam rumah untuk rehat sebentar sebelum nanti mau masak lauk untuk makan siang. Dan setibanya di pasar, Pak Karno langsung membeli beberapa kembang 7 rupa, kemenyan dan juga kain mori. Setelah semuanya yang dibutuhkan sudah didapatkan, Pak Karno pun segera pulang ke rumah. Dan sesampainya di rumah, Bu Tini ternyata belum selesai memasak. Dia sedang di dapur. Pak Karno pun lalu menghampiri dirinya. Selang beberapa lama, kemudian Gopur juga baru pulang sekolah. Dan siang itu setelah makanan telah siap, mereka kemudian lanjut makan bersama dengan lauk yang sudah dimasak oleh Bu Tini. Kala itu Gopur juga menanyakan lagi soal uang buat bayar ujiannya itu. Dan Pak Karno hanya menanggapi mungkin besok sudah ada uangnya dan menyuruh anaknya untuk menunggu sebentar lagi. Singkat cerita, akhirnya ritual pertama pun dilakukan di sebuah gudang. Pak Karno sudah menyiapkan semua syaratnya. Kala itu dia sempat merinding saat akan melakukan ritual, namun Pak Karno mencoba melawan rasa takutnya itu. Dia langsung membakar kemenyan, asapnya pun mulai mengepul di dalam ruangan. Lalu Pak Karno mulai membungkus kembang 7 rupa itu ke dalam sebuah kain mori putih dan dibungkus jadi satu. Lalu kemudian diasapkan di atas kemenyan, sembari merapalkan mantra yang sudah diberikan oleh Mbah Sujiwo waktu itu. Ketika dirinya mencium bau kembang-kembangan yang diasapinya tersebut, tubuhnya itu mendadak merinding ketakutan. Apalagi saat itu tiba-tiba dia dikejutkan dengan suara gebrakan pintu dan jendela dari ruangan gudang itu karena ada sebuah angin kencang yang masuk ke dalam. Bersamaan dengan itu juga,
terdengar suara wanita yang tertawa mengikik. Akan tetapi dia tidak melihat wujudnya dimanapun. Tak hanya itu, ada juga suara geraman yang serak dan berat berada tepat di belakang tubuhnya Pak Karno. Seketika bulu kuduknya langsung berdiri ketakutan. Namun selang beberapa saat kemudian usai ritual telah selesai dan gangguan-gangguan yang tadi mengganggunya sudah menghilang entah kemana. Pak Karno pun akhirnya merasa lega. Kemudian setelahnya dia mulai membuka kain mori yang ukurannya lumayan lebar itu. Karena tadi dia sempat mengisi bunga ke dalam kain mori itu jumlahnya lumayan banyak. Dia pun mendadak terkejut karena tiba-tiba kembang 7 rupa tadi berubah menjadi uang yang sangat banyak sekali. Akhirnya Pak Karno pun girang melihat uang tersebut dan dia akan segera memberitahukan kepada istrinya untuk melihat hal itu juga. Pak Karno pun segera keluar menemui Butini dan menunjukkan semua uang itu kepadanya. Butini yang waktu itu sengaja tidak tidur karena menunggu suaminya sedang melakukan ritual di dalam gudang rumahnya. Sementara Gopur kala itu sudah tertidur pulas. Bu, Ibu. Apa sih Pak? Lihat ini Bu. Bapak berhasil, kita akan jadi kaya raya Bu, ucap Pak Karno dengan semangat. Wah, iya Pak, asik, Ibu bisa beli apa aja dong Pak berarti. Iya Bu, apapun yang Ibu mau Bapak akan belikan, tenang saja. Oh iya Bu, setelah ini mending kita buka usaha Bu, biar para tetangga gak ada yang curiga sama kita. Iya bener Pak, gimana kalau kita usaha sembako saja Pak? Kan di sini jarang banget ada yang buka toko sembako. Oh ide bagus itu Bu, Bapak setuju. Nanti Ibu yang urus ya. Dan karena malam sudah mulai larut, mereka pun memutuskan untuk segera tidur dan menyimpan semua uang itu di dalam sebuah lemari. Dan keesokan paginya, seperti biasa mereka sarapan bersama. Dan kala itu Pak Karno langsung memberikan uang kepada Gopur untuk bayar iuran ujian sekolahnya. Setelahnya Gopur pun berpamitan untuk berangkat ke sekolah. Mulai hari itu, Pak Karno sudah tidak jualan mainan keliling lagi. Akan tetapi, dirinya akan membahas soal usaha toko sembako nantinya. Dan setelahnya Pak Karno dan Butini pun pergi menuju ke toko material untuk pembangunan tokonya di depan halaman rumahnya. Sekalian mereka pergi ke toko emas karena Butini katanya ingin beli perhiasan karena selama ini dia belum pernah membeli emas satu kali pun. Singkatnya beberapa bulan kemudian dan semenjak waktu itu keluarganya Pak Karno dan Butini ini merintis usaha toko sembako dan kehidupan mereka pun mulai stabil. Bahkan mereka bisa merenovasi rumahnya dan beli mobil sendiri. Namun meskipun begitu, setelah mereka memiliki banyak uang, hidup mereka ternyata tidak tenang karena di rumah mereka selalu mendapatkan gangguan yang mengerikan. Suatu malam, Gopur yang sedang berada di dalam kamarnya sedang belajar mengerjakan tugas sekolah. Tiba-tiba saja dia mendengar ada suara gaduh di gudang yang ada tepat di samping kamarnya itu. Kala itu Pak Karno dan Butini sudah tertidur pulas, sedangkan si Gopur masih bergadang mengerjakan tugasnya. Karena penasaran, dia pun segera beranjak menuju ke sumber suara yang terdengar jelas dari arah gudang. Perlahan dia berjalan, dia pun mulai menguping di balik daun pintu. Namun pintu itu tidak bisa dibuka karena selalu dikunci oleh Pak Karno. Namun saat dia mencoba menguping lagi, tiba-tiba suara gaduh tadi yang terdengar sudah tidak berbunyi. Gopur pun merasa heran. Namun tiba-tiba, kesiur angin tiba-tiba berhembus di sekitar tubuhnya. Gopur pun langsung merinding kala itu. Akhirnya dia memutuskan untuk segera kembali ke kamarnya karena takut. Dan dia dengan segera mencoba menyelesaikan pekerjaan sekolahnya agar cepat usai. Namun ketika sedang berada di dalam kamar, tiba-tiba saja Gopur ini dikejutkan dengan suara ketukan pintu dari arah jendela kamarnya. Sontak Gopur pun langsung menoleh ke arah jendela yang terlihat tertutup sebuah gorden. Dia pun tidak terlalu menghiraukannya karena dia kira itu adalah tikus atau hewan serangga malam lainnya. Namun tiba-tiba Gopur dibuat terkejut saat tiba-tiba jendela kamarnya itu terbuka dengan sendirinya dan membanting dengan keras. Akhirnya dengan rasa takut dia mencoba bangkit untuk menutup kembali jendela kamarnya itu.
Akan tetapi saat dia hendak menutup kembali, tiba-tiba dia terkejut ketika melihat ada sebuah sosok wanita yang berdiri membelakanginya dengan menggunakan pakaian berwarna putih serta memiliki rambut yang panjang acak-acakan. Dan setelahnya dia dibikin terkejut saat sosok itu menoleh ke arahnya. Sosok wanita dengan wajah hancur dan sangat menyeramkan, penuh dengan darah kental serta nanah, membuat Gopur langsung berteriak dengan kencang. Namun tubuhnya kaku, tidak bisa bergerak. Hingga pada akhirnya Gopur pun terjatuh pingsan di dalam kamarnya sendiri. Sementara Pak Karno dan Butini yang mendengar teriakan dari anaknya itu, akhirnya mereka terbangun dan segera menghampiri ke kamarnya. Mereka pun kaget kala melihat anaknya sudah terkapar di lantai. Waktu itu sudah menunjukkan pukul 12 malam. Setelahnya Pak Karno pun mencoba membopongnya dan meletakkan tubuh Gopur di atas kasurnya. Gopur kemudian disadarkan oleh Butini dengan diolesi minyak angin kayu putih. Hingga beberapa saat setelahnya dia pun tersadar. Butini kemudian berjalan menuju ke dapur untuk mengambilkan air putih untuk Gopur. Akan tetapi saat dia sedang menuju ke dapur, tiba-tiba saja Butini mendengar ada suara seperti orang yang sedang menyapu halaman rumah belakang. Butini melihat sejenak ke belakang karena penasaran dengan suara itu. Tapi saat dia membuka pintu belakang rumahnya, suara yang tadi terdengar sudah tidak terdengar lagi. Akhirnya Butini tidak terlalu menghiraukan hal itu dan kembali ke kamar Gopur untuk memberikan air putihnya. Segera Gopur pun menegak air putih tersebut sampai habis. Butini dan Pak Karno pun menanyakan apa yang sebenarnya terjadi pada anaknya itu. Kala itu si Gopur bercerita kalau dirinya itu melihat kuntilanak ada di jendela kamarnya. Tapi kedua orang tuanya tidak menanggapi cerita dari anaknya itu dengan serius dan menganggapnya anaknya itu sedang berhalusinasi. Dan bahkan mereka kemudian menyuruhnya untuk segera tidur dan melanjutkan mengerjakan PR-nya besok hari saja. Namun ternyata dugaan kedua orang tuanya salah karena malam-malam berikutnya bukan hanya Gopur saja yang diteror, melainkan keduanya juga mendapatkan teror. Singkat waktu, tahun pun berlalu. Kini keluarga Pak Karno sudah menjadi orang kaya raya di desa itu. Gopur kini sudah masuk SMA dan dia berangkat ke sekolah dengan menggunakan motor kerennya. Butini kini selalu pakai emas di tangan dan lehernya, membungkam gunjingan Butarsi yang suka gosipin para tetangganya dan juga dirinya. Usaha sembako Pak Karno juga lancar terus dan uang selalu mengalir tiada henti, serta ritual-ritual yang sudah dilakukannya berkali-kali setiap bulannya. Hingga suatu hari Butini ini sengaja beli sayuran keliling yang mangkal di rumah tetangganya. Kala itu di sana sudah ada beberapa ibu-ibu yang sedang belanja sayuran juga. Butini dengan lagaknya itu, karena sekarang sudah kaya, dia memamerkan perhiasannya pada Butarsi yang dulu selalu menghina dan menggunjingnya. Dan mungkin karena iri, Butarsi ini kemudian menuduh Butini kalau telah melakukan pesugihan. Namun Butini mengelak dan berkata bahwa dirinya tidak memakai pesugihan sama sekalipun. Akhirnya terjadilah perdebatan panas antara mereka berdua. Namun karena Butarsi merasa iri dengan apa yang telah dikenakan Tini sekarang, dia pun memutuskan untuk pergi dari situ. Dan singkatnya waktu pada malam hari, Butini yang sedang jaga toko sembako yang ada di depan rumahnya. Sementara Pak Karno saat itu lagi santai di dalam rumah sambil nonton televisi. Saat sedang jaga toko, tiba-tiba saja Butini mencium bau yang sangat busuk menyeruak ke dalam hidung. Dan baunya seperti bau bangkai tikus. Dia pun merasa heran dengan bau itu. Ketika dirinya mencoba mencari keberadaan bau tersebut, akan tetapi dia tidak menemukan apapun. Hingga sesaat kemudian dia malah dikejutkan dengan suara geraman yang ada di belakang tubuhnya. Suaranya terdengar jelas sekali. Seketika dirinya itu langsung merinding dan mencoba menoleh ke belakang. Saat dia menoleh, betapa terkejutnya Butini ketika mendapati sosok tinggi besar dengan kedua mata merah yang menyala menatap tajam ke arah dirinya. Baunya juga busuk sekali, sama persis dengan bau yang tadi dia cium. Dan akhirnya ia pun tahu ternyata asal bau tersebut berasal dari sosok itu. Mendadak tubuh Butini pun langsung terbujur kaku. Dia pun gemetaran tidak karuan. Sampai akhirnya Butini pun terjatuh pingsan di dalam toko sembakonya.
Sesaat setelahnya, tiba-tiba ada tetangga yang mau belanja ke toko. Akan tetapi, dia malah dibuat terkejut ketika melihat Butini yang sudah terkapar di lantai tokonya. Ya Allah, Butini. Setelahnya tetangga yang akan beli itu langsung memanggil Pak Karno yang sedang ada di dalam rumah. Setelah Pak Karno muncul dari dalam rumah, dirinya juga terkejut ketika mendapati istrinya sudah terkapar di toko sembakonya. Akhirnya dengan dibantu Gopur, Butini pun diangkat menuju ke dalam kamar. Sementara Gopur melayani ibu tadi yang mau belanja di tokonya. Beberapa saat kemudian akhirnya Butini pun tersadar dari pingsannya, namun masih dalam keadaan bingung dan pusing. Pak Karno segera memberikan air putih untuk istrinya. Akhirnya toko pun dijaga sementara oleh Gopur karena kebetulan dia juga sedang libur sekolah. Dan pada malam harinya ketika Gopur sedang berjaga sendirian di dalam tokonya itu, dia malah dikejutkan dengan suara-suara aneh. Dia pun langsung merinding dan takut. Akhirnya dia pun memilih untuk menutup tokonya lebih awal dan kembali masuk ke dalam rumahnya. Singkat cerita, hingga suatu ketika di malam hari tepat tanggal 19 sewaktu ritual sudah harus dilakukan kembali, Pak Karno malah sedang pesta dengan teman-temannya dengan minuman keras. Hingga setelah pulangnya di tengah malam, dia malah langsung tepar tidur di ruang tamu dan melewatkan untuk melakukan ritualnya pada malam itu. Esoknya dia pun terbangun dan sadar bahwa dia telah melewatkan ritualnya tersebut. Dia pun panik dan takut akan terjadi sesuatu dengannya. Sesaat kemudian Butini datang menghampiri Pak Karno yang kelihatan gelisah itu. Loh, Bapak udah pulang? Tadi malam pulang jam berapa, Pak? Gak tahu, Bu, aku lupa. Lah terus Bapak kenapa gelisah seperti itu? Bu, Bapak semalam lupa gak melakukan ritual. Sepertinya akan terjadi sesuatu sama Bapak, Bu. Aku mohon kalau terjadi apa-apa sama Bapak, tolong Ibu yang sabar dan kuat ya. Bapak jangan ngomong seperti itu, Pak. Ibu nanti takut. Dan benar saja apa yang dikhawatirkan oleh istrinya tersebut. Ketika malam telah tiba, saat si Karno sedang resah di dalam kamarnya karena belum bisa tertidur, tiba-tiba datanglah sebuah hembusan angin dingin masuk ke dalam kamarnya itu. Tiba-tiba saja sosok sesembahannya itu pun datang. Dia pun murka pada Pak Karno karena melewatkan ritualnya. Terdengar suara yang sangat berat membuat Pak Karno ketakutan. Sosok itu berucap kepadanya, "Sekarang sudah waktunya kau ikut denganku, karena kau telah melewatkan ritual semalam." Ampun, jangan ambil nyawaku sekarang. Sebenarnya kau akan kuambil 4 tahun lagi. Tapi karena kau lalai lupa melakukan ritual sesuai dengan perjanjian, maka kau harus ikut denganku sekarang. Sosok itu kemudian mencekik paksa Pak Karno dan menarik sukmanya Pak Karno dan membawanya ke kerajaannya untuk dijadikan budaknya. Setelahnya raga Pak Karno pun tergeletak di lantai. Butini yang kemudian menemukan suaminya telah terkapar di lantai. Dia pun langsung berteriak histeris dan langsung mencoba berlari keluar untuk meminta pertolongan dari warga. Dan beberapa saat kemudian para tetangganya pun datang ke rumahnya dan ada yang langsung memanggilkan seorang ustadz. Ustadz yang datang ke sana bernama Ustadz Widi. Saat itu Ustadz Widi langsung menerawang tubuh Pak Karno. Hingga akhirnya Ustadz Widi pun sadar akan duduk permasalahannya. Kemudian beliau mengajak Pak RT dan juga Butini untuk berbicara secara privat. Kala itu Butini mencoba mengingat sesuatu dan dia teringat akan waktu di mana Pak Karno berbicara tentang nyawanya yang akan diambil jika sudah tiba waktunya sesuai dengan perjanjiannya. Butini, boleh kita bicara dulu sebentar? Soalnya saya lihat ada kejanggalan dengan Pak Karno. Apakah ibu tahu apa yang selama ini telah dia lakukan? Tanya Ustadz Widi. Sebenarnya selama ini suami saya telah melakukan pesugihan, Pak. Dan katanya umurnya sendiri yang akan jadi jaminannya. Sontak Pak RT dan Ustadz Widi langsung beristighfar. Kemudian Butini dengan sangat memohon kepada Pak Ustadz untuk membantu menyembuhkan suaminya itu agar bisa diselamatkan. Dan Ustadz Widi pun akan mencobanya. Kala itu Ustadz Widi langsung melakukan raga sukma. Saat itu Ustadz Widi pun memejamkan kedua matanya dan membacakan beberapa doa.
Namun Butini tidak tahu dengan doa apa yang sedang dibacakannya itu. Tiba-tiba sang ustadz mendapatkan penglihatan kalau sukmanya Pak Karno ini sudah ditawan di suatu kerajaan goib. Usai beberapa saat kemudian, namun sialnya Ustadz Widi gagal mengembalikan sukmanya Pak Karno kembali ke dalam raganya karena beliau sudah dijadikan abdi di kerajaan sesembahannya tersebut. Akhirnya raga Pak Karno yang ditinggal sukmanya terlalu lama, dia pun meninggal dunia dan akan dimakamkan keesokan harinya. Namun anehnya, saat jasadnya itu akan dimakamkan, berbagai macam azab diterima oleh jasadnya Pak Karno. Dan usai kematian Pak Karno karena ritualnya sudah terhenti, usai yang dibuat bapaknya dulu kini menjadi sepi pembeli. Dan seiring berjalannya waktu, usahanya pun harus tutup karena bangkrut. Butini yang khawatir karena rumahnya dibangun dari uang pesugihan, akhirnya dia memutuskan pergi dari rumah itu karena takut ketimpa sesuatu yang tidak diinginkan. Kini mereka kembali ke rumah orang tuanya Butini yang masih sangat sederhana dan mereka mencoba hidup kembali menjadi orang biasa. Konon katanya rumah yang ditinggalkan tersebut sering terjadi teror sosok-sosok makhluk mengerikan. Hingga beberapa tahun kemudian Butini pun menyusul meninggal dunia karena telah memakan hasil dari uang pesugihannya Pak Karno dulu. Akhirnya kini pun Gopur hanya tinggal dengan neneknya yang ada di rumah itu. Dan dia hidup sederhana serba berkecukupan. Dia juga mencoba memohon ampun pada Tuhan untuk meringankan siksa kedua orang tuanya yang sudah menyimpang dari agama. Dan perbuatannya itu sangat-sangat fatal. Dan entah apakah Allah mau mengampuni kedua orang tuanya atau tidak. Yang penting si Gopur ini tidak berhenti memohon kepada Tuhannya untuk meringankan siksa atau azab untuk kedua orang tuanya. Pesan kali ini, janganlah kita mengubah takdir yang sudah diberikan oleh Allah Ta'ala dengan jalan yang sesat dan hanya menjadikan kita berbuat syirik dengan jalan kekayaan yang instan. Cukuplah dengan bekerja keras karena tidak ada usaha yang akan mengkhianati hasil selagi kita terus berjuang dan berdoa jangan berputus asa dan selalu mensyukuri apa yang kita miliki sekarang. Tamat. Cerita pun selesai. Terima kasih bagi Mas E dan Mbak E yang sudah setia menyimak cerita ini sampai akhir. Dan bagi yang belum menekan tombol subscribe, silakan klik tombol subscribe sekarang juga. Dan semoga kalian semua dimanapun berada selalu sehat-sehat semua dan dimudahkan segala urusannya. Dan sampai jumpa lagi di cerita terbaru yang akan Mang Ripan bawakan nantinya.